menuju ke Pelabuhan Merak Banten, tepatnya 2 jam. Adapun anu di luar diarahkan kalbe alias dimasuki ke dalam ruangan, yaitu ada beberapa hal yang perlu diketahui dan sekaligus yang perlu disampaikan oleh saya, terutama diketahui oleh para penumpang mengenai masalah keselamatan. Ya. Selama kapal berlayar, alat keselamatan ini perlu diketahui oleh para penumpang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ting-bating, amit-amit, naudzubillahi min dzalik. Apabila kapal mengalami musibah, semua penumpang diwajibkan untuk menyelamatkan diri dengan menggunakan alat keselamatan. Ya, namun sebelum saya praktekin terlebih dahulu, dengan segala hormat yang saya hormati, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, yang telah menjawab salam dari saya doakan mudah-mudahan kita semuanya selama berada di atas kapal selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kapal yang kita tumpangi tidak ada hambatan. Semua penumpang selamat sampai tujuan masing-masing. Yang perlu kita harapkan adalah selamat, sehat, ya, terutama selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Nah di sini mohon perhatiannya sejenak ya. Minta waktu nggak lama-lama. Untuk itu kami mohon untuk memperhatikan cara menggunakan alat keselamatan. Barangkali mungkin ada yang mau bikin YouTube, TikTok, Snap, mau video, nggak apa-apa saya izinkan ya. Tapi awas kalau udah kira jangan lupa ingat sama saya ya. Nih, langkah yang pertama Ibu Bapak menggunakan alat keselamatan yang saya sampaikan emang mudah dan gampang. Tapi kalau dalam keadaan panik, kejadian yaitu 2 bulan kemarin, pas begitu kejadian banyak penumpang yang salah make. Ya, kemungkinan pasti peragain penumpang tersebut tidak memperhatikan. Pas begitu kejadian rebutan ngambil satu persatu, ada yang cuma di teng doang, ada yang cuma dipeluk. Yang lebih parah bukan dipakai dimasukin di badan, malah dimasukin di kaki. Begitu loncat ke laut, bukan kepala yang nongol, pantat yang ngacung ke langit. Ya, silahkan kalau nggak percaya, sok pakai dia di kaki ya, pasti akan nyungsep. Ya, nih tarik yang paling bawah kita geserkan karena ini ukuran badan tentu beda. Jangan khawatir yang gemuk yang kurus, ini semua ukuran masuk. Dan ini selanjutnya ini bukan untuk memasukkan kaki melainkan memasukkan kepala. Ini langkah selanjutnya kita tarik, kita preskan sesuai ukuran badan, ya. Lalu kita kuncikan sampai benar-benar terkunci. Yang kedua supaya lebih erat, kuncikan di bagian yang atas. Nah ini prosedur cara menggunakan, cara pakai 100% sempurna. Mas, adapun untuk menyelamatkan diri dengan terjun ke laut seperti apa caranya? Ya, untuk menyelamatkan diri dari kemusibahan kapal dengan keterpaksaan kita semuanya harus loncat. Yang berani loncat laut loncat, yang berani terjun ke laut terjun, yang tidak berani loncat juga. Ya. Nah supaya lebih jelas kira-kira kalau saya nyontohin terjun ke lautnya boleh apa tidak? Boleh. Asik. Perhatikan. Siapin kamera. Gak ada yang larang. Tega aman. Jauhan kapal yang udah maju, contoh kita di Indonesia ya. Lain siun lain. Nah, eta disikat tinggalnya kecuali ayah nemenin anak tadi siapa apa. Yang penting tahu ilmunya. Untuk meninggalkan kapal harus menutup hidung dan mulut biar tidak kemasukan air. Menggunakan yang kanan, yang kiri pegang alat keselamatan untuk menghindari benturan ke dagu. Awas.
posisi kaki di saat loncat ke laut karena 20 meter ketinggiannya, ya jangan kaki terbuka, bahaya. Nanti pas begitu membentur air, apalagi laki-laki, mungkin pecah tulang-tulangnya. Dirapatkan, pandangan fokus ke depan lalu terjun ke laut. Saya badan dia kecil, pas terjun ke laut semeter 2 meter mah akan masuk dulu ke dalam air. Kajurut cair bisa meter 2 meter mah. Muncul lagi ke permukaan air laut. Kalau badannya gemuk dan besar, kemungkinan pas terjun ke laut nyampe dasar dulu. 2 hari 2 malam baru nongol. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kekuatan alat keselamatan ini bukan sekintal 2 kintal, 3 kintal, gede, ya. Walaupun gemuk gede tidak akan tenggelam. Alat keselamatan ini juga Bapak Ibu jangan khawatir. Untuk kejadian di malam hari dan kejadian di siang hari ini tentu berbeda. Ya, untuk kejadian di malam hari alat bantunya yaitu berupa lampu. Yang mana lampu ini yaitu untuk mempermudah pencarian di malam hari. Yang akan menyala cahayanya seperti lampu mercusuar ataupun seperti sirine. Ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya pucap picu. Tapi awas, jangan dicelupin di air. Kalau dicelupin di air, ya nanti bukan tim SAR yang datang, yang nyamperin malah ikan hiu gede-gede. Ya, nah boleh gak saya nyalakan? Maaf ya, di sini tidak saya nyalakan berhubung banyak anak-anak kecil. Ya, bukan bahaya karena udah habis 10 pada diminta ya. Tarik kanan kurang, ya. Nah, lobat leuing di pentana. Yang kedua, untuk kejadiannya di siang hari, pergunakanlah yaitu alat bantunya piriwit alias fluid. Walaupun kecil, ditiup dari Pekauni nyampe ke Merak juga kedengaran. Percaya apa itu? Boleh kalau saya tiup. Menang tadi tiup. Oke. Namun semuanya pada ditutup sebentar telinganya ya. Kalau yang tadi tutup, jangan menyalahkan saya kalau torek mendengarannya budel. Ya, oke, saya hitung dulu ya. Nah, agak munduran sedikit. Siap. Oke. 1, 2, 3. Begitu aja. Saya prank dulu menggunakan fluid supaya tidak tegang. Maksud dan tujuan bukan nyepelein kerjaan, bukan pengen diketawain, sedikit guyon mah gak apa-apa ya. Mudah-mudahan kurang sadayana bisa ketemu lagi sama saya supaya lebih akrab. Perkenalkan nama saya Udin. Ya. Udin. Apa ya? Kemungkinan suatu saat pasti akan ke Lampung lagi ya. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Ini suara aslinya nggak usah ditutup lagi. Tapi awas kalau udah ditolongin jangan ditiup terus-terusan. Nantinya berisik yang ada dicemplungin lagi kalau ya. Nah, kira-kira ini yang saya sampaikan para penumpang semuanya udah paham belum? Alhamdulillah ya, yang udah paham banyak terima kasih. Yang tidak paham mah jawab aja paham ya. Saya nggak mau ulangi lagi, capek bodo amat. Sekali lagi yuk mari kita berdoa. Ya, yang kompak tolong aminkan doa saya. Mudah-mudahan selama naik kapal dimanapun para penumpang jangan ada yang pernah menggunakan alat keselamatan ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan cukup sekedar tahu aja. Amin. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Yang banyak utang semoga cepat lunas. Amin. Kalau dibayar. Ada nggak yang mau pakai pinjam pengen duluan ke Merak? Yang penting mah jangan dibawa pulang ya. Awas. Yang kedua mengenai masalah keamanan. Pak, Bu, di dalam ruangan kelas walaupun sedikit berkeringat adalah titik yang paling aman. Apabila ada penumpang mengalami kehilangan bisa langsung terpantau oleh saya maupun kamera CCTV. Ya, di luar tidak dipasangin kamera CCTV. Mohon maaf ya. Dan untuk itu yang lebih utama mengenai masalah kesehatan. Kesehatan di atas kapal 100% selalu diprioritaskan. Ya, penumpang naik kapal sehat, turun dari kapal sehat, ya, bepergian dalam keadaan sehat, nyampe tempat tujuan sehat. Ya, saya yakin penumpang semuanya hayang sehatnya. Nah, itu lebih utama dari segalanya, ya. Nah,
di dalam ruangan kelas sekali lagi adalah titik yang paling aman karena kita berada di atas kapal, yaitu bersentuhan langsung dengan udara laut. Mohon maaf, udara laut jangan kita samakan dengan udara di darat. Ya, dikhawatirkan seperti 2 bulan yang lalu, ya, ada penumpang mengalami jatuh pingsan karena terlalu kelamaan menghirup udara laut, ya, karena semakin ke tengah kadar garamnya semakin tinggi. Apalagi pada orang tua ya yang udah lanjut usia itu rawan sekali, Pak ya. Nah, sekali lagi ya, usahakan jangan sampai mengosongkan perut, yang bawa makanan dimakan, yang bawa obat-obatan dipakai, yang tidak bawa makanan tinggal mesen di kantin gratis mesenah. Bayar nama sorangan-sorangan wae atuh meunang. Ibu, Bapak, mengenai masalah kesehatan sekaligus saya juga diperbantukan untuk memberikan yang terbaik kepada para penumpang. Ada yang akan kami berikan secara gratis obat-obatan dari pihak kapal. Karena yang namanya kita ya manusia terkadang di perjalanan mungkin ada yang kurang baik kesehatannya, ya terutama mengalami kecapean, kelelahan, itu pasti, betul apa tidak? Namun sebelum saya berikan, saya mau nanya dulu, jujur, jawab kompak semuanya. Penumpang di sini semuanya pengen sehat? Alhamdulillah, Pak ya. Sekali lagi, jangan ada yang memberikan uang. Bukan saya tidak butuh duit, bukan saya tidak butuh uang. Di sini saya udah digaji ya. Terkecuali penumpang semuanya kompak, ngasih duit rame-rame kepada saya. Alhamdulillah, ya. Saya langsung dipecat. Mantap, tong ayam numasihan artos ya. Apa yang akan kami berikan tolong dipersiapkan. Obat-obatannya maaf hampura. Bukan obat yang dimakan, bukan obat yang diminum. Bentuknya sederhana berupa minyak angin. Namun maaf nih, ini minyak angin bukan sembarang minyak angin, karena ini andalan para pelaut yang seharusnya dipergunakan oleh pihak kapal saja. Namun ya sudah diinstruksikan dan harus diberikan kepada para penumpang. Karena di kapal jauh ke rumah sakit tidak ada dokter. Ini hanya untuk pencegahan sekaligus untuk media pengobatan. Tanpa media urut-urut, tanpa media pijit-pijit. Karena kalau dipijit-pijit takut salah urat, betul. Nah, nih, maaf, minyak anginnya tidak ada gambar iklannya. Lain untuk laku, ya. Nah, logonya gambarnya cap kapal. Tapi hampura dibaginya bukan seorang sebotol ya. Kalau saya bagi seorang sebotol mah harus berapa truk kirimnya. Dengan segala hormat, saya mohon maaf, siapin aja tangannya, nanti dikasihnya lain pelit supaya irit ya. Nah, kita pakai sama-sama, kita pakai bareng-bareng. Nih perhatiin ya. Nah, makanya jangan dioles di mata kalau merasa pusing, pening puyeng ya. Nah, jangan dijilat, berarti Bu, ini minyak angin tanpa diurut, tanpa dipijit, balurkan saja. Karena kalau takutnya kalau diurut-urut dan dipijit-pijit takut salah urat, bukan sembuh malah. Nah, betul Ibu ya. Insya Allah ini dapat membantu apa yang dirasa di saat perjalanan mengalami kecapean, kelelahan, pusing, pening, puyeng. Ya, ini caranya. Bu, saya ceret begini, ceret. Nah, oleskan di pelipis kanan dan kiri, langsung terasa hangat meresap ke pori-pori. Batuk, pilek, tenggorokan sakit gunakan di tenggorokan, pergunakan di pundak, ya. Susah nengok, urat saraf kejepit, yang pakai masker gunakan di masker supaya keisep. Utamakan pakai di bagian perut. Di kapal untuk menghindari udara laut, karena perut adalah sensitif, pusatnya pencernaan, mudah masuk angin, awas, ya. Jangan dipergunakan di baju, apalagi sampai dikodok ke bawah perut. Lain bahaya bisi lato-lato nak kabur. Ya, maaf ya agak seksian dikit. Pakai di perutnya aja ya, jangan dikodok ke bawah. Utamakan pergunakan di kaki. Karena yang sering dirasa terlalu kelamaan duduk di mobil berjam-jam semalaman, terkena hawa dingin, terkena hawa AC. Alhamdulillah tadi dari Merak ada 2 orang mama, ya, 1 orang anak gadis mengalami bengkak hatinya. Jalan aja, aduh, ingkud-ingkudan Pak ya, tanpa diurut, tanpa dipijit, cuma dibalurkan saja. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Maaf ya, bukannya saya kurang sopan,
Nah, yang belum pernah ngelihat betisnya Anang Hermansyah ke depan. Balurkan saja. Nah, di sini saya dibantu oleh rekan saya. Sebelum saya berikan, saya awali dulu dengan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Saya doakan dulu ya. Siapapun yang pakai ini minyak angin, saya doakan mudah-mudahan yang punya penyakit diberi kesembuhan. Yang sehat mudah-mudahan selalu tambah sehat. Amin. Ya, seret Kak. Nanti yang sudah pakai jangan dulu ya, jangan dulu ya. Yang dulu di ruangan. Nanti kalau mau nambah, sok nambah deh. Agak pusing. Ulah era-era namanya. Betul, Pak, ulah era-era. Di nambah ruangan ya. Kakinya sendiri-sendiri, kakinya sendiri-sendiri, giginya sendiri-sendiri. Kalau saya di sini mah ada uang tambahan. Artinya aturan. Tapi ya Pak, Pak, Bu, alhamdulillah dia punya angin, dapur dikit. Insya Allah. Nanti ada jasanya yang digratis ya. Ada 20. Silakan ya, yang Mudah-mudahan olahraga buat tuh mental buat ini lagi. Apa ini bagusnya mana? Karena di sini kita sekapal satu keluarga, satu belah raja. Alhamdulillah Pak ya. Di sini kebetulan ada jatah 20 botol. Insya Allah apabila ini cocok dibutuhkan. Namun saya mohon maaf ya, apabila penumpang yang tidak kebagian, jangan kecewa, jangan marah. Setiap jalan hanya 20 botol. Sebelah sini 10 botol, sebelah sini 10 botol. Namun banyak sekali penumpang yang bertanya, Mas, ini minyak angin untuk mengobati apa saja? Dan kebetulan saya punya kakek ataupun punya orang tua yang mengalami penyakit. Namun di sini saya sekaligus mau tanya, jawab kompak, jawab jujur, pengen mendengar dari ucapan penumpang sendiri yang udah make, walaupun cuma sencret, jujur, panas apa tidak? Panas. Iya. Nah. Jangan kaget Bapak Ibu. Lihat, ini masih putih bening, belum ada campurannya. Karena ini minyak angin herbal, ya. Tidak ada mentolnya, tidak ada alkoholnya, tidak ada warnanya. Ibu bapak sering pakai minyak angin. Awalnya doang dipakai panas, betul. Lama-lama timbul dingin. Ya, ini yang sekarang dipakai bisa dirasakan langsung terasa panas. Lama-kelamaan akan hangat, hangatnya awet, hangatnya lama. Nah, bagaimana cara media pengobatannya? Nih anak muda perhatiin. Masih gaduh Aki tuh, masih gaduh abah, mak, aku, insya Allah. Barangkali orang tua mengalami rematik asam urat, awas jangan dipijit, jangan diurut. Insya Allah satu tetes ini menggunakan minyak angin. Yang penting ratakan sedikit, tidak usah banyak. Ratakan saja. Dipakai dari jam 9 malam, bangun jam 5 subuh, hangatnya masih kerasa. Satu kelebihan ini minyak angin, kalau terkena air akan timbul reaksi hangat lagi. Cocok sekali bagi para orang tua yang kurang baik masalah kesehatan. Insya Allah setelah menggunakan ini minyak angin, terkadang mau ambil wudhu ya. Nah, mau sholat subuh, kadang dingin. Insya Allah Pak ya, jadi akan timbul hangat lagi. Terus panasnya ini minyak angin untuk mengobati yang sering mengalami sakit perut. Contoh lambung sering perih, mual. Nah, orang tua dulu meredakannya pakai botol diisi air hangat, betul apa tidak? Tidak meresap. Satu tetes, teteskan sedikit, ratakan di perut. 2 kali pemakaian, insya Allah akan ada perubahan. Terus panasnya ini minyak angin untuk mengobati sakit gigi. Barangkali ada yang punya sakit gigi, tidak usah malu, ke depan aja. Caranya bukan diminum, bukan dikumur. Kalau diminum, dikumur mah doer bibir ya.
menggunakan alat batu kapas. Basahkan, setelah basah peret kapasnya, sumpelkan di gigi yang belum. Terus panaskan di minyak angin untuk meredakan gatal sekaligus menyembuhkan gatal diakibatkan alergi maupun biang keringat. Mohon maaf, barangkali ada yang punya gatal di pantat, mungkin belum salin celana dalam. Pengen saya balurin, pengen saya obatin, maju ke depan, duduk, buka celananya, saya malu-malu. Malu bawa ke kamar mandi pakai sendiri. Nanti panasnya akan beradu dengan gatal. Terus panasnya ini minyak angin, Bu, perhatiin. Untuk melancarkan peredaran darah sekaligus melenturkan urat saraf. Terkadang awas, kalau darah tidak lancar biasa sering mengalami sakit kepala di pundak, betul. Bau terasa ngilu dan sakit. Kelamaan duduk, kelamaan jongkok, pas bangun, aduh, kesakitan ya. Jangan diurut, jangan dipijit. Balurkan di sini, ya. Teteskan, ratakan. Nanti akan mengeluarkan keringat, ya, dan terasa panas. Jangan kaget. Itu bereaksi menarik racun toksin dari dalam tubuh. Paham? Jelas? Di sini saya mau tanya dulu. Ada 20 botol saya berikan, kira-kira mau apa tidak? Layak dengan kesehatan. Acungkan tangan, hitungan ketiga. Jangan lebih daripada 20 orang. Nanti belum dihitung, saya hitung dulu ya. Oke, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, go. Aku dia makan ya. Jangan pintangan sama Bapak. Oke, Bapak Ibu ya. Karena ini jatahnya hanya 20 botol, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Kalau saya hitung penumpangnya lebih dari 200, supaya tidak ada kecemburuan sosial, tidak jadi. Oh, udah karena berhubung udah disiapin, tetap ini saya berikan 20 botol, namun dengan syarat tidak boleh rebutan. Ya.